Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 366 tidak perlu. Dia tidak akan muncul lagi. Ketika Mu Qi pulang ke rumah Sen di malam hari, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah Seng Xiao. Orang-orang terus-menerus meneleponku dan itu salahmu. Seng Xiao hanya menariknya ke dalam pelukannya dan berbisik di telinganya, tapi bukankah baik juga membela keluarga Sen? Bagaimana mungkin aku tahu akan ada reaksi sebesar itu? Dan tahukah kau aku bisa merasakan tatapan simpati dimanapun aku berada? Seng Xiao tidak dapat menahan tawa mendengarnya. Kiarku baik-baik saja. Simpati siapa yang dia butuhkan? Yang lain tidak tahu itu. Baiklah, kamu Bao. Mandilah sekarang dan makan malam setelahnya. Aku juga membawa parfum untukmu. Mu Qi mengangguk, lalu pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Bagaimanapun, bau busuk mayat membusuk yang menempel di tubuhnya menyebar dari gerbang rumah Sen ke setiap sudut. Bahkan si tua Sen pun tak dapat menahan diri untuk bertanya bau apa itu. Baru kemudian Seng Xiao maju untuk menjelaskan. Mempelajari mayat. Si tua Sen memberi tanda, tetapi tetap menatap Seng Xiao. Tapi baunya benar-benar terjadi setiap hari. Saya sudah terbiasa dengan hal itu. Loh, kenapa mesti dokter forensik? Namun, lelaki tua itu tidak merasa jijik dengan pekerjaan itu sendiri, melainkan karena pekerjaan itu memaksa seorang gadis untuk mengalami hal-hal yang tidak seharusnya ia alami. Dia sekarang menjadi asisten di tim forensiknya. Dia tidak hanya mengamati. Seng Xiao tersenyum mengakui. Itulah hal yang membuat lelaki tua itu senang, entah itu baik atau buruk, bocah nakal itu benar-benar menerima semua hal tentang Xiao Qi, menerima bau busuk yang tak tertahankan itu dengan tenang. Dan kapan kamu akan mengumumkan kepergianmu dari Huang Yao? Besok. Dia tidak melakukan itu malam ini untuk membuat keluarga Seng gelisah. Old Seng pasti sudah menduga kalau dia sekarang berada di kediaman Sen, tetapi dia juga akan berasumsi kalau dia sedang mencoba merayu Mu Qi. Waktunya makan malam. Orang tua itu tidak menambahkan apapun lagi, karena dia tidak harus muncul untuk sisa drama itu. Sementara itu, meja makan keluarga Seng. Semua orang bingung karena Seng Xiao tidak kembali untuk mengganggu Old Seng. Sementara lelaki tua itu sendiri menduga bahwa Seng Xiao pasti pergi untuk meluruskan keadaan dan membujuk Mu Qi, tidak muncul bahkan sekarang pun bukanlah gayanya. Kita sudah selesai menunggu. Makanlah. Saat semua orang mengambil sumpit masing-masing, Mama Seng tiba-tiba berbicara kepada lelaki tua itu, "Ayah, saya sudah memesan tiket untuk meninggalkan Jianchuan besok. Apakah kamu akan pergi ke paman tertua? Aku merasa tinggal di sini seperti tinggal di neraka, tidak berkat dirimu. Kamu telah memaksa Seng Xiao dan Qi untuk membatalkan pertunangan mereka, membuat keluarga kakak keenam berpura-pura, dan memaksa Sen tua untuk memberikan persetujuannya, semua itu tanpa memberitahuku, Ibu Seng Xiao, apapun. Aku yakin kamu juga tidak membutuhkan aku sebagai menantu perempuanmu. Itulah sebabnya aku ingin pergi." "Bibi tertua," seru kakak keenam dengan agak gelisah. "Aku akan tetap pada apa yang sudah kukatakan sebelumnya," kata Mama Seng sambil menoleh padanya. "Kakak ketujuh pantas menerima hukumannya setelah semua yang telah dilakukannya. Dan penyebab dari semua ini bukanlah Mu Qi, melainkan lelaki tua di depanmu itu." Setelah itu, dia bangkit dari meja. "Jangan terburu-buru makan. Aku tidak akan melakukan ini." Selama ini, Old Seng tidak pernah menghentikan Mama Seng karena dia yakin Mama Seng juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu Seng Xiao. Lagi pula, Nona Gu akan segera datang ke keluarga mereka. Kalau begitu, dia harus membiarkan Mama Seng melakukan apa yang diinginkannya, jadi dia tidak akan menimbulkan masalah nanti. Kakak ke-8 tidak akan kembali bahkan sekarang. Tidakkah dia akan melakukan sesuatu yang tidak terpikirkan? Ternyata kakak ke-6 sebenarnya takut, tetapi Seng tua hanya menyekat tangannya dengan serbet, sambil berkata, apalagi yang bisa dia lakukan. Dia pasti akan datang mencariku. Kalian semua lakukan saja apa yang seharusnya kalian lakukan. Setelah itu, dia makan malam dalam diam. Tak lama kemudian, Mama Seng meninggalkan rumah sambil membawa barang bawaannya. Dia tidak punya perasaan apa-apa terhadap keluarga itu sekarang. Dia lebih suka tidur di hotel malam ini daripada harus bersama orang-orang yang tidak tahu terima kasih itu. Karena tidak dapat berdiri di samping dan menonton, kakak kedua berjalan untuk membantunya membawa barang bawaannya. "Bibi sulung, aku akan mengantarmu." Mama Seng tidak marah dengan kakak kedua karena dia adalah penerus pilihan Seng Xiao. "Huang Yao ada di tanganmu mulai sekarang." Kakak kedua menyeringai, tidak begitu mengerti maksudnya. "Kakak ke-8 juga bersama kita, tetapi diperlakukan seperti itu setelah mengorbankan hati dan jiwanya untuk keluarga pasti membuatnya sangat menderita. Menyedihkan." Mama Seng mendengus, tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi orang yang menyedihkan besok. Setelah sampai di hotel, Mama Seng menelepon Seng Xiao, dan dia datang bersama Mu Qi keesokan paginya untuk mengantarnya ke bandara. "Aku tidak akan bersama kalian berdua mulai sekarang. Berhati-hatilah dalam segala hal yang kalian lakukan."
Ibu, sebaiknya kau kembali mengunjungi kami, kata Mu Qi sambil memeluknya. Seng Xiao, jagalah Qi baik-baik dan jangan biarkan dia terluka. Tidak ada harapan bagi keluarga Seng sekarang. Seng Xiao menyeringai dan menunjuk ke pos pemeriksaan. Teruskan, sudah waktunya. Kita tidak akan bertemu lagi. Ingat, jangan menggertak Qi. Saya akan mengingatnya. Mu Qi benar-benar emosional. Meskipun dia tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu dari Suzy King, Mama Seng telah memperlakukannya seperti putrinya sendiri, berlari kemana-mana dan menghabiskan seluruh tenaganya untuknya dan Xiao Xiao. Dan tak lama kemudian, Mama Seng menghilang dari pandangan di balik pos pemeriksaan, dan baru saat itulah Mu Qi menghela napas. Sekarang kita tinggal satu anggota keluarga lagi. Seng Xiao meletakkan tangannya di bahunya dan menuntunnya meninggalkan bandara. Itu pilihan ibu. Aku tahu. Aku hanya merasa sedih. Baiklah. Aku akan mengantarmu ke laboratorium forensik sekarang karena ada yang harus kulakukan. Seng Xiao langsung mengganti topik pembicaraan, atau anak kecilnya akan menjadi terlalu sentimental. Apakah kamu akan melawan keluarga Seng? Bertarung? Tidak juga. Aku hanya menyebarkan berita. Dengan itu Seng Xiao menyalakan mobil spotnya dan mengantar Mu Qi ke labnya. Sementara itu, keluarga Seng menjadi semakin gelisah. Kalau bicara secara logika, mereka butuh Seng Xiao yang mengamuk agar mereka bisa merasa tenang. Oleh karena itu, jika dia tidak muncul, berarti keadaan akan selalu tenang sebelum badai. Tapi sungguh disayangkan, Seng Xiao tidak akan pernah muncul. Dan tak lama kemudian, Wout Seng menerima telepon dari Dewan Direksi Huang Yao. Apa yang terjadi? Seng Xiao belum datang sampai sekarang. Saat itu, surat pengunduran diri Seng Xiao telah disampaikan kepada saudara kedua Seng, yang tercengang setelah membacanya. Sekretarisnya bertanya kepadanya tentang rapat yang seharusnya dipimpin Seng Xiao saat itu. Haruskah kita tetap menunggu putra mahkota? Kakak kedua tampak gelisah, dan hanya berkata, tidak perlu. Dia tidak akan muncul lagi. Pada saat yang sama, seorang reporter majalah keuangan telah menerima kabar tersebut. Seng Xiao, putra mahkota Huang Yao telah secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan CEO dan keluar secara permanen dari perusahaan. Dalam pengunduran dirinya yang kedua dari Huang Yao tahun ini, ia mengklaim bahwa ia tidak akan pernah melibatkan dirinya dalam urusan Huang Yao lagi.